Halo, halo, siang semua. Siang, Kak Zara. Hari ini saya akan live sebentar ya. Ayu Putri. Halo, Kak Rusta. Oke, pertanyaan pertama kita ke Kak Ayu Putri. Suami sempat selingkuh dan nggak cuma sekali. Sebenarnya dia sayang atau enggak sih? Oke, kita coba lihat ya yang Ayu Putri. Sebenarnya si suami sayang atau enggak sih karena dia sering selingkuh ya. Sebenarnya suami sayang dengan Ayu atau enggak? Di sini sebenarnya ya, kalau kartu ini sih menceritakan dia memang sayang. Cuma ada masa-masanya itu dia nggak bisa setia memang ya. Saya lihat di sini ya, memang kalau di dalam hubungan ini, Ayu itu orang yang didominasi. Artinya yang lebih banyak mengalah ya. Jadi dia sebenarnya sayang, tapi ya ada cerita Queen of Wands di sini, Ayu harus menerima dia ya. Karena kalau untuk hal ini mungkin ya dalam jangka singkat ya, waktu yang singkat itu dia masih susah untuk berubah. Tapi kalau sayang sih iya. Jadi mungkin dari Ayu sendiri yang harus agak sabar ya kalau memang pengen bertahan dalam hubungan ini. Begitu. Oke, suara saya jelas? Kita akan halo Kak Cici. Thank you Kak Cewek Sunda. Oke, untuk Cici 99 gimana ke depannya Pristia dan Erik setelah menikah? Oke, gimana kehidupan Pristia dan Erik setelah menikah? Pristia dan Erik setelah menikah ya. Pristia dan Erik setelah menikah. Ini bagus ya karena rumah tangganya itu bahkan bisa jadi panutan untuk orang lain. Dan saya lihat lagi Pristia dan Erik itu. Nah, apa yang sudah terjadi dulu ya mantan-mantan itu dilupain aja. Jangan lagi bawa cerita lama ke hubungan ini. Oke, King of Swords itu ceritanya dia itu adalah sosok yang tegas ya. Kemudian dia juga selalu berjuang untuk mengambil keputusan yang terbaik ya untuk ini, untuk rumah tangganya. Nah, apakah dia adalah pilihan yang terbaik? Oke, di sini adalah kartu hubungan yang bahagia dengan keluarga ya. Jadi bisa dibilang sih ini pilihannya ini bagus ya. Kalau mau dibilang kita mau cari yang sempurna itu sebenarnya nggak ada ya. Karena di dunia ini setiap orang itu ada positif negatifnya, ada lebih, ada kurangnya. Jadi bagaimana kita menyikapi saja ya. Begitu ya. Jadi kalau di sini dilihat sih setelah menikah ini bagus ya. Oke, sekarang saya akan random ya. Kalau bisa untuk yang bertanya rumah tangga itu disebutin masalahnya apa gitu ya. Bukan masalah yang
harus diumbar bukan, tapi mungkin namanya dan ini apa yang harus apa yang mau ditanyain ya. Oke. Oke, ini kita akan random ya untuk Kak Sisilia Yesayesa. Sering sakit kepala dan rambut rontok. Oke, ini kenapa ya Sisilia sakit kepala dan rambut rontok? Apakah ini cuma sakit biasa? Oke, sering sakit kepala dan rambut rontok. Apakah ini cuma sakit biasa? Sering sakit kepala dan rambut rontok. Apakah ini cuma sakit biasa? The Sun, ini sebenarnya bukan hal-hal aneh ya, bukan mistik ya. Ini memang murni ya karena mungkin di sini ada kekurangan ya kalau muncul kartu ini biasanya ya mungkin lebih banyak berjemur matahari, lebih banyak olahraga ya. Jadi ini memang biasa aja, bukan hal-hal yang mistik atau supernatural ya. Gitu ya. Halo. Oke, Kak Amorozawa. Apakah bisa lulus ke Jepang ya? Amorozawa, apakah bisa lulus ke Jepang? Knight of Coins ini langkah yang terhenti. Jadi ini kalau mau lulus ke Jepang, ini harus banyak sekali ya tindakan-tindakan yang harus dilakukan lebih agresif ya. Nggak boleh berdiam diri hanya menunggu. Jadi di sini ceritanya kakak harus banyak proaktif ya. Ini ada cerita kesatria lagi. Nah, di sini juga sama. Di sini ada cerita batasan. Jadi kakak harus mulai melangkah. Kalau ada batasan itu kakak harus melangkah, harus lampaui. Maka itu pasti akan bisa lulus ke Jepang. Ada rintangan apapun itu kakak harus maju, nggak boleh berhenti. Kalau berhenti ini bisa indikasi nggak bisa ke sana. Ya, begitu ya kak ya. Oke, Kak Coklat Queen minta tolong ke depannya hubungan keluarga Ardela dan Apit. Nih, Ardela dan Apit ya. Ardela dan Apit hubungan keluarganya bagaimana? Di sini ada cerita King of Swords ini adalah hubungannya itu bisa maju, tapi harus ada keputusan tegas. Harus ada hal-hal yang tindakan-tindakan tegas yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya diam ya, tapi harus maju, harus maju. Nah, ini adalah transformasi besar-besaran. Jadi kalau seandainya ada hal yang sekarang ini baik, bisa jadi berikutnya itu bisa nggak bagus. Tapi sebaliknya kalau sekarang baik ya, kalau sekarang ini kurang baik, malah ini kalau kedua kartu ini malah ke depannya itu bisa positif ya. Tapi tetap di sini namanya transformasi karena ada kartu yang king ini keluar, ini harus ada hal-hal yang maju untuk dilakukannya, tidak bisa berdiam diri. Mungkin ya untuk mendekatkan kembali keluarganya ini harus ada pihak salah satu yang mengalah. Ya, begitu ya Coklat Queen. Oke, kita akan random lagi ya. Kenapa Jai tiba-tiba blok semua? Aegyosa, kenapa Jai tiba-tiba blok semua? Mana pertanyaannya ya? Hilang pula. Mana dia? Oke, Kak Aegyosa. Apakah dia akan hubungi kembali? Kenapa Jai tiba-tiba blok semua akses komunikasi Ayu? Di sini ada cerita dia sangat lelah sebenarnya dengan hubungan ini. Dia merasa sudah berjuang sendirian begitu lama. Jadi dia mengambil suatu keputusan untuk
ya maju terus, tidak mau melihat ke belakang lagi. Ada cerita ya di sini ya, sebenarnya Ayu sudah tahu ya, mungkin si dia itu ada hal-hal yang kurang dan selama ini Ayu menerima dia. Tapi ya dia juga tetap berbuat seperti itu ya. Dia merasa dia sendiri yang kelelahan, tapi dia tidak memperhatikan perasaan Ayu juga. Jadi kalau di sini ceritanya ya, ini mungkin ya komunikasinya yang kurang baik ya. Jadi masing-masing merasa saya sudah berkorban, dia juga merasa saya sudah lelah. Ayu tidak bisa melihat sisi lelahnya dia juga tidak bisa melihat sisi lelahnya si Ayu. Nah, akhirnya hal-hal seperti ini terjadi, jadi dia merasa daripada hubungan ini terus-menerus seperti itu, jadi dia blok semua. Dia mengambil keputusan untuk blok semua. Apakah dia akan menghubungi kembali? Sebenarnya di dalam pikiran dia ya, di dalam pikiran dia, walaupun dia belum bertindak ya, dia ada berpikir untuk menghubungi kembali. Jadi dia berpikir untuk mungkin membuka blokiran. Di sini ada indikasi dia bisa menghubungi kembali. Oke, begitu ya. Oke, Veronica Ayap. Diajak teman akrab untuk bisnis bareng. Prospeknya gimana, Ci? Bagus nggak? Veronica Ayap. Sebenarnya ya untuk Veronica, yang seperti ini saya harus hitung tanggal lahir kalian untuk gabungan. Itu lebih akurat. Akurasinya sih bisa 90% kalau dari tanggal lahir. Tapi itu di konsultasi pribadi yang berbayar ya. Kalau di live saya hanya baca secara general reading ya, Veronica. Jadi sekarang saya bacain secara general aja ya. Veronica diajak teman akrab untuk bisnis bareng. Apakah akan bagus? Kalau next of swords ini ceritanya lakukan dengan berani ya. Tapi ini kemudian ada kartu death. Indikasinya ini bisnis nggak jalan. Jadi lebih baik itu dilihat apakah bisnisnya itu sesuai dengan elemen dan unsur dari Veronica ya. Karena bisnis itu sangat ditentukan oleh elemen kita. Kita nggak capek-capek untuk berbisnis ya. Kalau kita sudah tahu sebenarnya bisnis ini cocok atau tidak dengan kita ya dari tanggal lahir. Kalau di sini secara general awalnya melakukan langkah dengan berani, tapi kemudian mengalami jalan buntu, ada death. Jadi indikasinya di sini nggak gitu positif ya, kalau bisa dilihat ya dari kartu. Oke, untuk Mirayana 88, karir kedepannya bagaimana? Kalau di sini ya, untuk karir kedepannya ini, harusnya kakak harus mengambil tindakan yang berani ya untuk melangkah keluar. Bisa jadi di sini stuck, bisa jadi di tempat ini stuck. Jadi harus mengambil tindakan untuk berani keluar dari tempat ini. Jadi bisa aja ya. Kalau ada peluang baik, peluang yang lebih bagus dari tempat kerja yang sekarang, ini mungkin disarankan untuk melangkah maju. Atau bisa jadi ya, kalau di sini stuck, tapi kakak bisa membuat prestasi baru, ambil tindakan-tindakan sehari-hari yang mungkin bisa memajukan karir atau pekerjaannya. Bisa jadi dengan belajar lebih banyak dari orang sekitar. Bisa jadi juga tidak pilih-pilih pekerjaan dulu, tapi kakak mempunyai kemauan untuk belajar dan menyerap pengetahuan sehingga mungkin ya dari atasan itu melihat kakak itu semua serba bisa dan akhirnya
Kakak sendiri tidak mempunyai batasan-batasan diri lagi karena kakak menguasai semua pekerjaan. Dah, di sini pekerjaannya baru bisa berkembang. Ya, begitu ya. Hermanto, masih adakah rezeki yang besar yang akan saya dapatkan ke depannya? Masih adakah rezeki yang besar? Oke. Berarti dulunya ada ya. Hermanto, rezeki yang besar untuk ke depannya. Nah, kalau dulunya itu ada, maka ke depannya nanti akan ada lagi ya. Oke, begitu ya kalau dari kartunya. Oke, kita akan random ya. Ciri-ciri jodoh Risna Amelia, cewek Sunda 92. Ciri-ciri jodoh Risna Amelia. Ciri-ciri jodoh Risna Amelia. Ini orangnya suka bergerak maju ya. Suka bergerak maju, jadi dia orangnya itu tidak bisa berdiam diri. Dia harus selalu maju, kemudian dia mementingkan pekerjaan. Nah, kekurangannya apa? Karena dia ambisius, dia orangnya bisa meninggalkan keluarga, bisa sering-sering ya dia keluar kota ataupun dia meninggalkan rumah karena untuk masalah pekerjaan. Kemudian dia orangnya sabar ya. Satu lagi untuk ciri-cirinya, The Magician. Nah, The Magician itu apa? Dia orangnya mungkin memesona untuk pertamanya, tapi dia orangnya itu begitu memukau. Awal-awalnya itu cintanya itu rasanya menggebu-gebu ya, tapi bisa makin lama itu makin dingin karena dia menganggap pekerjaannya itu bisa jadi fokus utamanya untuk kedepannya. Ya, tapi namanya ini juga jodoh kamu ya, dan kamu juga sudah namanya juga cinta ya, karena cinta itu kan buta. Maka ya ini kekurangan-kekurangannya, tapi positifnya itu ya dia orangnya itu suka membuat kamu itu happy ya, karena dia the magician. Dia adalah orang yang suka, the magician itu kan seperti pesulap ya. Dia adalah orang yang menghibur orang lain. Jadi dia suka menghibur kamu, kalau kamu sedih dia juga suka menghibur. Nah, tapi dia adalah orang yang fokus juga dengan pekerjaan dia. Jadi maybe kamu bukan prioritas satu-satunya, dia tidak akan meninggalkan ambisinya itu demi kamu. Tapi ya namanya juga laki-laki ya. Memang harusnya dia juga bisa mementingkan pekerjaan atau bisnis dia ya. Kan demi keluarga juga. Nah, kapan bisa ketemunya? King of Cup itu cerita bisa ya 1 sampai 14 bulan ini ya. Jadi kalau mau dibilang lama enggak juga. Jadi Risna Amelia itu mempersiapkan diri aja agar bisa menjadi pasangan yang terbaik juga ya bagi jodoh yang akan datang nanti. Oke? Gitu ya. Oke, Caca 23091. Hubungan dengan Niko, apakah kedepannya dia setia? Oke, apakah kedepannya Niko setia? Oke, ini ada Three of Cups. Ini maaf ya, kalau keluar kartu ini ada potensi sebenarnya dia ada hubungan alternatif lain ya dengan orang lain. Jadi kamu bukan satu-satunya di sini, jadi indikasi di sini kurang setia ya. Oke, untuk Nelesi. Apa punya harapan baru di Jogja? Kenapa sakitan di sini? Atau kembali ke daerah asal aja? Oke, Nelesi. Kenapa?
Apakah ada harapan di Jogja atau kembali ke daerah asal? Nelesi ya. Kita lihat apakah lebih baik di Jogja atau kembali ke daerah asal. Sebenarnya kalau di sini ya, di sini ada cerita kalau di Jogja memang masih banyak usaha ya, harus banyak usaha, kemudian tapi sebenarnya di sini masih ada harapan baru. Kalau ditanya apakah ada harapan di Jogja, ini masih ke arah iya. Tapi kalau pulang ke daerah asal, kamu bisa menemukan keseimbangan di sana. Pikiran-pikiran kamu itu lebih lebih seimbang. Pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar itu lebih seimbang. Nah, kalau kamu sudah memilih di Jogja, maka jalanilah pilihan kamu dengan baik, jangan menyesal. Oke, karena kalau kamu balik juga ada cerita di tempat asal itu kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi di sini ceritanya, kalau kamu dari dulu sudah memilih di Jogja, eh, kamu harus melaksanakan keputusan kamu itu ya. Jangan ada penyesalan. Kalau ada harapan baru di sini di Jogja masih ada ya. Begitu ya. Oke, itu tadi untuk siapa namanya Nelesi ya. Oke, ini karena general reading, mohon tanyakan satu pertanyaan ya, jangan semua ya. Jangan keuangan, jodoh, keluarga, semua dalam satu pertanyaan ya. Kalau mau bertanya jodoh, mungkin ciri-ciri jodoh ya. Oke, ini Ulfa Wardatul Kamila. Apakah Ikrom bisa balik ke Ulfa? Apakah Ikrom bisa balik ke Ulfa? Apakah Ikrom bisa balik ke Ulfa? Ini agak susah ya, karena kalau cerita dari kartu ini mau balikan itu bisa jadi terhalang terhalang keluarga, bisa jadi terhalang komunikasi, terhalang terhalang dari jarak juga bisa, mungkin karena beda kota ya. Ini kalau untuk balikan ini agak susah ya. Oke, itu karir Diana ke depannya. Oke, Diana Eka. Karir Diana ke depannya. Karir Diana ke depannya gimana? Seven of Cups ini ada cerita di karirnya ini ya, banyak sekali keinginan-keinginan dari kakak ya. Mungkin harapan-harapan kakak untuk bisa berhasil, tapi ini masih ada cerita ilusi. Kenapa target yang dikejar itu, yang di set itu masih terlalu besar. Jadi bukannya mengecilkan, tapi kakak baginya bagaimana? Kalau target ini tahunan, kakak bagi menjadi target bulanan. Nah, pokoknya tahun depan saya harus apa, tapi ada juga tujuan-tujuan pendek itu yang bisa kakak buat ya. Jadi bisa yang tujuan gede itu dipecah jadi kecil-kecil dulu. Nah, jadi kalau tujuannya 10 dipecah tiap bulan itu satu, satu, satu. Jadi kakak juga agak stres ya dan tujuan ini lebih banyak bisa tercapai. Kemudian di sini ada Ten of Coins ya. Kalau di pekerjaannya itu ada rezeki, ada keuangan yang bagus dan ini bahkan bisa membantu keluarga ya. Begitu ya saya lihat ya. Oke, kita akan random ya. Untuk Tifa Aulia, apakah Ramli tulus sayang sama Tifa? Oke, apakah si Ramli tulus sama Tifa? Oke, Seven of Cups lagi. Ini sih ke arah kurang ya.
kurang tulus, bisa jadi ya, bisa jadi dia sebenarnya banyak keinginan-keinginan dari dia sendiri ke kakak. Jadi ini indikasinya kurang ya. Oke, Lutfia Miftah. Ada apa di bulan Oktober buat saya, Kak? Oke, Lutfia ya. Ada apa di bulan Oktober? Oke, akan ada kemenangan-kemenangan kecil. Bisa jadi target di bulan ini terrealisasi di bulan Oktober. Nah, ada kestabilan. Mungkin kalau ingin mendapatkan pekerjaan, di sini ada cerita bisa mendapat pekerjaan atau dipromosi. Nah, harus ada langkah berani untuk mengejar sesuatu lagi ya. Jadi di sini untuk Oktober akan ada keberhasilan yang dirayakan. Bisa jadi dari segi pekerjaan ya. Kalau masih single ini bisa ada cerita orang dari masa lalu atau orang yang sudah dikenal sebelumnya itu yang melakukan pendekatan. Oke, gitu ya untuk Lutfia. Oke, hubungan ya lompat. Oke, ini untuk Siti Sudaheda. Apakah Jupri Irawan baik nggak buat kedepannya? Oke, apakah Jupri Irawan baik nggak untuk Siti ya? Apakah baik untuk Siti? Ini ada cerita, kalau Knight of Wands ini ada cerita apa? Cerita bahwasanya kalian berdua itu banyak bertentangan prinsip. Banyak tawaran-tawaran hubungan, bisa ke kakak atau ke dia. Selama mau disikapi dengan bijaksana ya, prinsip-prinsip itu bisa diberesi, kemudian banyak tawaran hubungan yang datang, tapi juga nggak ditanggapi, ya hubungan ini bisa baik ke depannya. Tapi kalau prinsip-prinsip ini nggak diberesin, bertengkar terus, akhirnya jadi lelah, kemudian ada tawaran datang juga ditanggapi, terjadi perselingkuhan, ya ini hubungannya ya jadi tidak baik. Jadi kontrolnya itu tetap di tangan kalian dua ya. Kayak begitu ya. Amawariska. Amawariska pengen jauh dari keluarga suami. Apakah bisa pindah kota? Apakah bisa pindah kota? Asma. Nanti akan ada tuntunan ya. Artinya mungkin kalau memang menginginkan untuk pindah rumah, ini nanti akan ada jalan keluarnya sih. Jadi di sini bisa ya. Oke. Sekarang kapan Anes bisa dapat kerja? Kapan Anes bisa dapat kerja? Di sini banyak ketakutan-ketakutan ya. Ketakutan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini harus terbebas dari lingkungan-lingkungan yang ini ya, yang membatasi. Bisa jadi mungkin pengennya kerja di sini, tapi lingkungan sekitar itu membatasi. Nanti dibilang ini pekerjaannya kurang bagus, ini begini, ini begitu. Kebanyakan diatur oleh lingkungan, akhirnya ya nggak dapat kerja. Jadi kalau ingin bekerja, kesampingkan suara-suara dari lingkungan. Nah ini Hierophant ada cerita agar melangkah dengan bijaksana ya, atau bergaul lebih banyak dengan
orang bijaksana. Jangan dengan lingkungan yang selalu membatasi yang negatif. Kalau bergaul dengan orang yang bijaksana, ini bisa jadi bisa mendapatkan referensi kerja ya dari mereka ya. Oke, begitu ya pesannya ya. Oke, Nyimas 826. Rumah tangga Atik dan Ferry ke depannya. Oke, rumah tangga Atik dan Ferry ke depannya ya. Rumah tangga Atik dan Ferry ke depannya. Ini harus banyak penerimaan, pasrah. Knight of Swords. Jangan sampai cerita-cerita mantan atau cerita-cerita masa lalu itu memasuki hubungan ini ya. Dan jadi ini harus agak hati-hati ya dengan orang-orang masa lalu. Baik dari kakak sendiri atau dari suami ya. Karena ini bisa terjebak ke cerita mantan. Cerita cinta lama bersemi kembali, CLBK. Nah, di sini ada Wheel of Fortune. Apa ceritanya? Di sini pesannya adalah pandai-pandailah menyikapi, karena dalam rumah tangga itu tetap ada naik turunnya. Jadi saat turun itu memang harus agak bersabar ya. Oke, karena sebentar lagi. Karena itu hanya suatu masa turun, nanti akan ada masa bisa naik lagi. Oke. Oke, saya akan random 2 pertanyaan lagi. Saya tutup, nanti sorean saya akan live lagi ya. Oke. Oke, sekarang ke Kamelipu 3. Perasaan Adi ke Kamelia. Maksudnya siapa yang sudah tunangan ini? Saya bingung pertanyaannya. Maksudnya ini kenapa? Kamu sudah tunangan, tapi ada orang lain lagi yang mau sama kamu, begitu ya? Saya kurang mengerti pertanyaan, maaf ya. Oke, sekarang satu lagi, Caca. Caca 23091. Tadi sudah ya ini ya. Caca saya udah ini ya. Oke, Indah Sulistiawati. Kapan hamil? Oke, kapan hamil? Indah. Knight of Swords ya, bisa cerita 1 sampai 11 bulan. Ini jangan terlalu stres ya Kak ya, karena di sini ada Eight of Swords, mungkin lingkungan-lingkungan itu yang agak ini ya, agak membatasi ya, jadi kehamilannya itu jadi agak ini, tertunda. Gimana rumah tangga ke depannya? Ya sama, ini ada Wheel of Fortune, ya. Rumah tangga ke depannya tetap ada naik turunnya, tapi ya bukan berarti harus ribut, harus cerai ya, atau mencari-cari orang lain atau cerita-cerita yang kurang positif ya. Di sini hanya diminta untuk bersabar, dan ini mungkin suara-suara miring dari orang sekitar itu nggak usah didengarin ya. Oke teman-teman, saya ada janji. Saya reading dulu ya. Nanti setelah private reading saya akan live lagi. Untuk teman-teman yang sudah kasih saya gift, terima kasih. Yang sudah like, sudah share video-video saya juga, saya ucapkan terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi. Dan yang mau private reading berbayar dengan saya bisa ke Instagram saya agatataro7296 ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.